Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya teman-teman? Pastinya semoga kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Seperti biasa, kita baca-baca lagi. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang memikirkan kamu setiap malam sebelum tidur. Yang memikirkan kamu setiap malam sebelum tidur. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya teman-teman. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Oke, kita mau lihat dulu teman-teman ya. Kita mau lihat dulu yang memikirkan kamu setiap malam sebelum tidur, ada energi seperti apa. Oke. Kalau Sora lihat di sini teman-teman, ada energi itu yang sangat-sangat kuat saat ini menguasai dia gitu ya. Di sini ada energi kepikiran, ada energi kerinduan, ada energi yang mendominasi di sini ya. Bisa saja energi perasaan dia sama kamu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari bagaimana energi dia untuk mengatur perasaan dia sendiri teman-teman ya. Kalau Sora lihat kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya cukup dominan. Dia suka ngatur, dia suka menguasai gitu ya. Dia suka in charge gitu. Dan sekarang pada saat ini dia itu seperti sedang berusaha melawan perasaan dia yang sangat mungkin kangen kamu, sangat mungkin rindu kamu teman-teman di sini ya. Dan kalau Sora lihat ya, sekarang ada situasi yang sedang bermasalah ya, mungkin kamu sama dia gitu loh ya, kalau yang Sora lihat gitu. Karena ada sisinya dia yang salah satu kesalahannya ada dari pihaknya dia teman-teman ya. Dia menyadari salah satu salahnya adalah dari pihak dia gitu ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini sekarang sedang teriang-iang, sedang teringat-ingat, sedang teringat-ingat, terbayang-bayang soal kamu ya. Dan sangat mungkin sekali ini adalah energi dari seseorang yang berharap dia itu bisa kembali teman-teman ke kamu, atau saat ini sedang lagi mellow karena dia itu kepikiran sama kamu gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang secara tiba-tiba intens ya teman-teman. Apa sih yang membuat dia kepikiran sama kamu? Satu, di sini ada energi di mana dia itu membutuhkan energi positif. Dia juga teringat segala kenangan yang manis dan segala hal-hal yang positif ya di antara kalian. Dan kalau Sora lihat, dia itu semakin hari perasaan dia itu semakin kuat kangennya sama kamu. Karena kalau Sora lihat sudah capek untuk berusaha melawan perasaannya sendiri. Karena saat ini orang ini sebenarnya menderita dengan jarak yang ada di dalam hubungan kalian ya. Jarak itu membuat dia itu merasa kesepian, merasakan kekosongan, merasakan tidak adanya perasaan di sana gitu ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat, orang ini merasakan energi di mana perasaan itu ternyata lebih dalam dari apa yang dia pikirin ya. Dan saat ini kalau Sora lihat, orang ini tuh awalnya mungkin saja memang hanya main atau mungkin gak serius sama kamu gitu ya. Tapi ternyata kesininya dia itu kayak malah menjadi melihat bahwa kok perasaan aku berubah gitu ya. Kalau Sora di sini awalnya orang ini suka bermain-main gitu ya teman-teman. Oke. Tapi sekarang yang dia rasakan adalah ketika ada jarak di antara kalian ya. Kamu pun mungkin sebelumnya ketika ada jarak pernah nyari-nyari dia. Tapi pada saat situasi sekarang kamu sudah benar-benar meng-cut off dia juga. Jadi kamu juga sudah kayak, ya udah, kamu jaga jarak dari aku, kamu nggak mau berhubungan sama aku juga ya. Kayak di sini ada energi. Kenapa? Karena dia menyadari, karena kamu banyak yang menyadari di sini ya teman-teman. Kalau kamu itu sudah banyak selalu melakukan segalanya untuk dia, ya, kamu selalu menjadi teman sejati untuk dia. Di mana ya teman-teman? Kamu tidak mendapatkan timbal balik gitu ya, mungkin banget di sini teman-teman. Kenapa? Karena mungkin banyak banget perilaku dia yang bikin kamu kecewa. Lalu di sini mungkin tidak ada keseimbangan. Di sini kamu selalu banyak, bukan cuma jadi pasangan, jadi teman dia juga gitu ya. Karena kamu selalu ada untuk dia bagaimanapun juga, ya. Energi kamu itu kalau Sora lihat di sini, energi yang manifestasinya sangat bagus gitu ya. Dan kamu kayak pingin memperbaiki juga energi vibrasi kamu. Makanya ketika dia menjauh dari kamu juga tidak mau lagi mencari dia atau menggapai dia.
Karena kalau Sora lihat di sini, kamu pingin naikin vibrasi kamu ya teman-teman. Oke? Di sini ada beberapa dari kalian ini memang yang hubungannya adalah third party situation. Nggak semua, tapi ada beberapa yang banyak third party situation. Sehingga kayak hubungan yang harus mungkin selalu ditutupin, hubungan yang selalu harus nggak tenang gitu ya, karena adanya situasi orang ketiga ya. Nah mungkin juga itu yang menjadi alasan kamu ketika dia menjauhi kamu pun akhirnya ngejauhin dia gitu ya. Karena apa? Karena udah kamu ngerasa ini bukan hubungan yang baik karena third party situation gitu ya. Kamu berusaha untuk melepaskan diri gitu. Kamu berdiri dengan seseorang yang memang sangat-sangat manipulatif ya. Jadi mungkin ada di sini dari kalian yang awalnya pun gak mau ya, dengan segala bujuk rayunya dia, kata-katanya dia, akhirnya kamu bisa jatuh ke dalam bujukannya dia gitu ya. Orangnya ada yang narsis, ada yang manipulatif gitu ya. Tapi memang orang ini sangat susah untuk ditolak, karena orang ini tuh memang tahu bagaimana menggunakan pesonanya gitu ya. Orang ini kalau Sora lihat sedang berpikir apakah masih ada jalan, apakah masih ada cara untuk dia mau kembali ke kamu teman-teman. Ya, kalau Sora lihat di sini. Ada yang sedang rajin stalking kamu, cari tahu soal kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu pun juga lebih berhati-hati gitu ya. Kalau Sora di sini orang ini lagi mantauin kamu dan kamu lebih berhati-hati karena kamu tahu mungkin dia lagi mantauin kamu. Sikapnya dia itu memang cenderung playful, suka bermain gitu ya. Jadi kalau memang mau relationship sama orang ini pun terasa kayak dia tuh nggak serius teman-teman gitu ya. Kayak ada sisinya dia tuh yang kesana tuh kayak main-main. Dan apalagi kalau third party situation, kamu jadi semakin ngerasa kayaknya ini nggak bisa untuk jangka panjang gitu ya. Oke. Orang ini ketika nggak ada kamu itu mengalami situasi kehilangan. Ya kalau Sora lihat di sini, orang ini itu awalnya menyangka aku akan bisa nggak apa-apa kalau nggak ada kamu. Ternyata ketika nggak ada kamu ada energi keterbutuhan. Ya kalau Sora lihat di sini. Kalau Sora lihat di sini orang ini kayak masih berusaha, belum bisa kepengen untuk ngelepasin kamu. Kayak masih kepingin kamu itu ada untuk dia. Karena di sini kalau Sora lihat, memang orang ini itu merasa ketika nggak ada kamu itu ada kekosongan ya, dan dia merasa kayak dia butuh untuk lebih nyaman dan dia ngerasa lebih comfortable, lebih nyaman, lebih menikmati kalau ada kamu teman-teman ya. Apalagi nih dia kangen banget sama segala pembicaraan, segala obrolan yang ada di antara kalian gitu ya. Dia teringat tuh semua obrolan-obrolan kalian gitu ya teman-teman gitu loh. Hanya kalau Sora lihat di sini, orang ini itu masih ragu untuk datang ke kamu, enggak yakin, ya. Kenapa? Karena dia ngerasa mungkin saja kamu tidak akan bisa terima dia, mungkin saja kamu akan menolak dia, gitu ya. Orang ini tuh sangat-sangat bisa menghipnotis, sangat-sangat bisa merayu, ya. Jadi walaupun kamu tadinya bilang nggak mau, dia itu penuh dengan intrik dan kemampuan untuk kayak bisa merubah pikiran kamu dari nggak mau jadi mau gitu ya. Apa sih yang dia pikirkan dari kamu setiap malam teman-teman? Teman-teman, dia masih kepingin kayak bisa kontrol kamu. Dia masih pingin bisa mendominasi kamu. Rasanya dia, keinginan dia untuk menaklukkan kamu masih sangat-sangat kuat teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau surat di sini, dia merasa kamu tuh udah mulai menjauh dari dia, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu nggak siap kalau kamu harus dimilikin sama orang lain, ya. Karena di sini ada energi beberapa dari kalian sudah mulai siap untuk atau mungkin sedang dekat sama orang lain untuk memulai cinta yang baru, teman-teman. Ya. Kalau surat di sini ada sifat kekanak-kanakannya dia memang ya, ada yang manja sama kamu, ada yang suka ngambek sama kamu, kayak gitu ya teman-teman. Walaupun ini juga mengindikasikan bahwa ini sangat mungkin dia itu situasinya ada situasi tentang anak yang mungkin membuat dia pun kalau mau seriusin kamu juga sulit ya. Dan di sini sebenarnya ada banyak sekali pertanda-pertanda kalau dia itu punya red flags atau bendera merah atau bendera peringatan. Sebenarnya kamu dari awal udah mulai ngelihat, teman-teman.
Tapi energi kerinduan dia untuk bisa bersama dengan kamu, menghabiskan waktu sama kamu itu sangat-sangat kuat pada saat ini, gitu ya. Seperti ada gairah yang sulit sekali untuk dia hempas begitu aja gitu ya, teman-teman. Jadi mau pergi pun susah gitu loh ya. Orang ini di dalam diemnya dia itu ternyata masih punya energi yang sebenarnya dia sangat tertarik sama kamu gitu ya. Tapi kalau Sora lihat gitu loh ya, dia tuh memang bukan tipe yang mengucapkan, tapi sebenarnya kamu tahu bahwa dia itu, teman-teman, sangat punya energi, dia suka sama kamu ya. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini itu pingin ada pergerakan ke kamu. Walaupun ini juga menandakan orang ini tuh kenapa sih keluar masuk dalam hidup kamu ya, teman-teman. Oke. Kenapa dia keluar masuk? Salah satunya karena memang orangnya moody, teman-teman. Ya, orangnya moody ya. Dan orangnya itu ketika dalam situasi yang stres dan sebagainya, itu akan selalu keluar masuk dalam hidup kamu ya. Dan orang ini punya ego yang sangat besar ya. Jadi kayak mau keep kamu untuk selamanya juga sulit, tapi mau melepaskan kamu juga nggak mau, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi kayak ada energi egonya dia adalah aku tuh pingin kamu, tapi aku juga nggak bisa lepasin pasangan aku, gitu ya, teman-teman. Karena memang kalau Sora lihat di sini, orangnya egonya tadi membuat segala sesuatu yang dia lakukan itu memang ceroboh, gitu ya. Nah, kenapa sih dia itu sangat suka sama kamu? Oke, sangat merasa nyaman sama kamu atau kepikiran kamu. Teman-teman, di sini ada gairah yang sangat kuat ya. Ada gairah yang sangat kuat. Ada kepikiran, ada hasrat juga di sana yang menggebu-gebu ya. Dan dia tuh ngerasa setiap kali sama kamu itu kayak ada sesuatu yang selalu bersemangat ya. Jadi dia tuh kangen sama semangat-semangat yang tersulut ketika dia bersama dengan kamu. Selain itu, teman-teman, kenyataan energi dia yang masih kepingin untuk menguasai kamu, pingin menaklukkan kamu dalam tanda kutip, itu belum bisa dia lepaskan ya. Karena di sini memang ada energi di mana dia itu fokus kembali ke kamu. Ada hal-hal yang datang lagi ke dia, gairah-gairah yang datang lagi ke dia, dan dia itu kayak pingin memulai komunikasi sama kamu. Jadi memang orang ini tidak pingin melepaskan kamu begitu saja gitu ya. Kenapa? Karena memang ada energi, dia tuh kepingin memiliki kamu. Kamu sangat mungkin banget ada pergerakan dari orang ini dengan segera ya. Dia mungkin banget akan datang segera. Di sini ada zodiak sambil jalan, Sora bacain, ada Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Dia cuma berharap kamu masih mau membuka pikiran kamu. Dia masih cuma bisa berharap kamu mau kasih dia kesempatan untuk dia masuk. Ya, kayak dia tuh kayak masih berusaha untuk bisa ngebujuk kamu untuk masih mau tetap dalam situasi yang tidak jelas itu. Tapi dia tetap berharap kamu mau gitu ya. Karena dia mungkin akan bilang kayak aku tuh masih sayang kamu, masih mau tahu sama kamu. Sabarlah, lihat situasi dan keadaan. Kita juga masih dalam perasaannya dan sebagainya gitu ya. Karena memang chemistry-nya sangat kuat, teman-teman. Ya, kecocokannya sangat kuat, obrolannya nyambung, hasratnya nyambung. Jadi memang ini tuh sesuatu yang susah untuk ditolak. Ini tuh kayak makanan kesukaan kamu yang bisa bikin kamu naik berat badan, tapi kamu susah untuk tolak ya. Dan orang ini tuh pandai banget menyembunyikan segala sesuatunya. Jadi kamu tuh bisa saja memang dimanipulasi sama dia, walaupun memang kenyataannya rasa terobsesi dia sama kamu itu belum pergi. Rasa batinnya dia ke kamu. Aku itu belum bisa lepasin ya pasangan aku ya, teman-teman. Karena kalau Sora di sini, dia itu belum bisa dengan begitu saja lepas dari pasangan sahnya atau pasangan dia yang sebelum kamu ya. Intinya adalah dia itu kayak terikat di sana ya, mungkin karena memang ada perasaan yang mendalam juga sama orang itu. Ada anak, yang tadi Sora udah bilang, Sora tapi kalau dia ada perasaan mendalam sama orang itu, kenapa ada perasaan juga sama aku? Balik lagi jawabannya ke poin sebelumnya, ego, teman-teman. Sebenarnya orang ini itu tidak siap sama kondisi yang namanya komitmen. Sebenarnya dia sadar gitu loh ya, aku itu sebenarnya tidak bagus sama komitmen, tapi dalam satu sisi lain dia ingin memiliki gitu ya.
Dia merasa tidak ada yang bisa dibandingkan sama kamu. Kamu tuh punya tempat yang khusus dan spesial di hatinya dia, gitu ya. Secara hasrat, secara keinginan, gitu loh ya teman-teman. Dia itu awalnya hanya bermain-main sama kamu, playing games gitu ya. Tapi ternyata sekarang dia yang terjebak dalam permainan dia sendiri. Setiap kali dia itu pikirin soal kamu, dia itu kayak merasa sangat-sangat gugupnya itu lebih kepada deg-degan gitu ya. Karena kangen, karena rindu ya. Dia cuma berharap masih bisa mengulang semua yang ada, tapi dia cuma berharap kalau dia datang kita nggak usah bahas itulah, kita senang-senang aja, kita yang fun-fun aja, gitu ya. Tanpa kamu ada perasaan merasa kehilangan yang mendalam, ya bingung harus ngapain, terus habis itu harus bagaimana. Dan sebenarnya dia juga merasa di satu sisi ada sisi merasa nggak bersalah ada, walaupun mungkin tidak sebesar itu. Tapi di sini kalau Sora lihat, dia juga ngerasa ya gimana posisi dan keadaan aku seperti ini gitu ya. Dan aku tuh cemburu. Jadi perasaan cemburunya dia, perasaan dia ngerasa bersalah melukai kamu, itu lebih apa namanya, rasa kepingin dia milikin kamu tuh lebih besar dari rasa itu semua. Jadi memang egonya tuh bener-bener kayak, tapi yang penting kamu jadi punya aku, yang penting kamu tetap ada dalam hidup aku. Karena kamu tuh kayak menjadi orang yang paling dia suka, kesayangannya dia, favoritnya dia gitu loh. Apalagi sekarang dia udah lihat kamu udah mulai ada yang baru, itu semakin kayak misu-misu, nggak tenang dia gitu loh. Kenapa? Dia mikirin juga setiap malam, karena dia selalu ngebayangin kamu, mimpi terus soal kamu. Jadi makanya energinya nggak bisa move on. Karena di sini memang ada energi twin flame juga ya, ada energi saling terikat. Apalagi ya orang ini pernah ngilang dari kamu, jadi kayak ada perasaan bersalah ngilang. Tapi di satu sisi lain dia butuh sama kamu teman-teman ya. Yang mungkin terjadinya ke depannya dalam hubungan ini teman-teman seperti apa? Teman-teman, ini adalah tentang masalah waktu ya. Sangat mungkin orang ini akan kembali ke dalam kehidupan kamu ya. Teman-teman, akan ada kejadian-kejadian tak terduga di antara kalian ke depannya. Kalau Sora lihat di sini ada akhir ya, ada sesuatu yang semestinya berakhir. Tapi kalau Sora lihat orang ini kayak belum siap untuk benar-benar berakhir sama kamu ya, maka dia akan mencari cara untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu ya, untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu ya. Entah itu mungkin menjanjikan mungkin pertunangan sama kamu lah, pernikahan sama kamu lah. Mungkin untuk beberapa teman-teman ada yang mungkin dijanjikan nikah siri lah dan sebagainya teman-teman ya. Dia akan berusaha bahkan mendekati orang-orang di sekitar kamu untuk bantuin dia ya teman-teman, karena dia mau rekonsiliasi gitu loh. Intinya dia tuh kayak nggak mau lepasin kamu teman-teman ya. Dia tidak siap untuk melepaskan kamu. Dalam situasi seperti ini kadang kamu tuh butuh untuk energi kamu lebih positif ya teman-teman gitu loh ya. Kenapa? Kalau memang kamu itu cuman mau have fun atau cuma mau bersenang-senang sama orang ini mungkin bisa. Tapi kalau buat diseriusin mungkin harus dipikirkan. Untuk membersihkan cakra-cakra dalam pengambilan keputusan yang lebih positif, teman-teman bisa beli gelang clear quartz ini ya. Sepasang tidak dijual terpisah ya, untuk membawa energi perubahan, pembersihan cakra, juga energi kamu lebih positif ya teman-teman. Khususnya untuk kalian yang selama ini banyak cakranya ke blocking. Ini batunya kalau dipegang memang dingin, cenderung dingin karena dia itu bertugas untuk membersihkan ya. Batu asli import, jadi ini semua import teman-teman ya, bukan mainan. Yang bintang lambang perubahan, harapan positif, mimpi gitu ya. Yang bulan adalah intuisi dan perubahan positif. Ini sudah di booster, jadi yang kamu beli itu bukan cuman kristalnya teman-teman. Yang kamu beli itu ada fungsinya. Kristal sendiri aja tuh harganya udah mahal. Coba deh teman-teman cek. Yang jual di bawah 300.000 dapat 2. Batu asli ya, bukan mainan ya. Oke. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot untuk harga 240.000 kalau di Instagram, atau di Tokopedia, di linknya ada di bawah, karena harga lebih mahal karena dipotong komisi Tokopedia. Jadi kamu pilih terserah mau langsung atau melalui Tokopedia. Dan teman-teman, kalau ini udah habis aku nggak tahu aku mau pesan lagi apa enggak ya, karena belum tahu, barangnya nggak janjiin pasti ada. Oke? Karena aku juga ada minimum ambil dan sebagainya. Silahkan kalau titik-titik energi kamu nggak bagus,
kamu tidak akan bisa mendatangkan energi cinta kasih, tidak akan bisa mendatangkan hal-hal positif di koleksi selagi masih ada. Udah banyak teman-teman testimoni yang pakai gelang dari Sora ya. Kemarin juga ada yang cerita gimana perubahan hidupnya dia. Aku nggak janjiin apa-apa, tapi berharapan aku segala sesuatu bisa berproses. Sora tunggu teman-teman ya pesanannya. Jadi intinya balik ke pembacaan adalah kalau kamu cuma main itu mungkin masih bisa ya, tapi kalau untuk serius teman-teman kamu harus mempertanyakan. Di sini bahkan shaking your head, kartu Sora menyarankan untuk dijauhin aja lah gitu teman-teman ya. Kalau memang hanya untuk sekedar sebagai seorang pengagum, mungkin sama-sama saling suka, mungkin ya masih bisa. Tapi kalau untuk buat sama-sama, mungkin perlu dipertimbangkan teman-teman. Kenapa? Kalau nggak kamu nanti nggak fokus sama hidup kamu selamanya jadi bayangan gitu ya. Dimaafin aja gitu ya, jadikan hubungan ini sebagai pembelajaran. Tapi kalau untuk dijadikan pasangan ya balik lagi sih, kalau kamu mau jadi bayangan teman-teman. Kenapa? Karena mungkin saja ketika kamu sudah selesai dan melewatkan orang ini, kamu bisa ketemu energi, ketemu sama the one. Tapi kalau kamu masih terus terikat sama orang ini gitu ya, kamu nanti nggak bisa lepas loh gitu loh. Itu yang dikhawatirkan ya. Introspeksi, pikirkan benar-benar, jadilah bijak, carilah petunjuk dari alam semesta ini. Kamu akan ngerasa kok nanti ada petunjuk dari alam semesta yang lebih jelas teman-teman ya. Supaya apa yang kamu ambilkan itu, ini adalah juga salah satu proses perjalanan spiritual kamu untuk melewati ini semua. Memang nggak mudah, karena beberapa dari kalian pun juga punya perasaan sama orang ini, karena memang cocok banget gitu ya. Namanya udah nyaman banget ya, tiba-tiba harus dilepaskan itu juga nggak gampang ya. Semoga bisa lebih bijak. Ada Gemini dan Virgo juga. Kita sekarang coba lihat alfabetnya. Teman-teman, untuk energi yang ingin lebih fokus pembacaannya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk pembacaan pribadi berbayar ya. Oke. Atau kamu bisa beli kartunya di Sora ya. Kamu bisa baca sendiri, mungkin kamu ada yang mau dibaca sendiri. Kita susun dulu di sini. Atau mau belajar baca teman-teman silahkan. Oke. Kita coba susun dulu. Oke. Ini dia. GFUM PRWD KNOJ HOXT. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu belanjanya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.